Beberapa menit mengemudi, mereka pun sampai di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Sebagai perempuan, sudah menjadi naluri alamiah bila menyukai pakaian. Begitu juga dengan Andrea. Dia pergi ke salah satu outlet baju ternama. Dia melihat-lihat baju yang ada di sana. Andrea mengedipkan matanya beberapa kali saat melihat tag harga di toko tersebut. Kebanyakan baju-baju yang ada di sana harganya di atas 1 juta rupiah. Hanya melihat-lihatnya saja, sebenarnya Andrea sudah senang. Dan juga dia bukan tipe orang yang suka memakai sesuatu yang branded. Selama ini baju-baju yang dipakainya adalah baju-baju sederhana yang sesuai dengan isi dompetnya. Wisnu, laki-laki tampan itu, sesekali curi-curi pandang pada Andrea. Aku rasa ini cocok untukmu, Andrea. Wisnu menunjukkan salah satu baju yang digantung di rak kayu vintage dengan tag New Arrival. Andrea mengangkat alisnya sedikit dan melihat baju yang ditunjukkan oleh Wisnu. Baju itu sesuai dengan seleranya, simple, dan bahannya lembut. Pasti nyaman bila dipakai, tapi harganya sangat mahal. Meskipun dia sekarang bisa disebut sebagai istri bilioner, tapi ini hanya sementara. Dia harus mengatur keuangannya sebaik mungkin untuk kedepannya kelak. Aku ingin baju ini size S. Tolong dibungkus ya, Mbak. Terima kasih. Wisnu berkata dengan salah seorang SPG di toko itu. Wisnu, aku tidak ingin membeli baju itu. Andrea berkata saat dia melihat SPG itu membawa baju yang tadi dipegangnya ke konter. Jangan khawatir, Andrea. Anggap saja ini hadiah dariku. Kamu pasti cocok memakainya. Percayalah. Wisnu tersenyum dan pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran. Meskipun dia hanya seorang bodyguard, tapi gajinya bisa dikatakan selevel dengan General Director. Mereka lalu melanjutkan berkeliling kota pahlawan setelah keluar dari toko itu. Mereka memutuskan untuk makan di restoran Jawa yang tidak jauh dari kantor Haris. Di restoran Jawa. Bagaimana cara memesannya? Andrea bertanya pada Wisnu yang duduk di depannya. Andrea baru pertama kali ini masuk ke restoran semewah itu. Apakah kamu makan pedas? Wisnu bertanya sopan. Andrea menggelengkan kepalanya, pertanda tidak. Bagaimana kalau rawon? Ini salah satu makanan khas dari Jawa Timur. Kamu sudah pernah mencobanya belum? Wisnu menunjuk sebuah gambar makanan di buku menu Andrea. Belum. Andrea menggelengkan kepalanya lagi. Wisnu lalu memanggil pelayan dan memesan 2 set nasi rawon komplit untuk mereka. Tepat setelah pelayan menulis orderan mereka, Andrea mendapat telepon dari Haris. Halo, kamu di mana sekarang? Oh, aku. Sekarang aku dan Wisnu sedang makan siang di restoran Jawa. Kenapa kamu bertanya? Andrea menatap wajah Wisnu yang dengan tenang menatap wajahnya. Oh, tunggu di sana. Aku akan ke sana sekarang. Tolong pesankan untukku juga.
Haris mengakhiri panggilan itu. Andrea melihat skrin layar handphonenya sebelum menaruhnya kembali ke dalam tas. Apakah Tuan Haris akan datang kemari? Iya. Wajah Andrea perlahan berubah pucat. Bagaimana nanti dia akan bertemu Haris? Ini adalah momen yang canggung buatnya setelah apa yang terjadi semalam. Saat melihat wajah Andrea yang pucat, Wisnu khawatir. Andrea, wajahmu pucat. Apakah kamu sakit? Hah? Oh, tidak. Bisakah kamu memesan sesuatu untuk Haris? Andrea lalu menepuk-nepuk pipinya dengan lembut. Wisnu hanya mengangguk dan memanggil pelayan kembali. Tidak lama kemudian, sesosok pria yang tinggi berjalan menuju ke meja mereka. Semua orang yang ada di restoran itu melihatnya, dan beberapa pelayan juga saling berbisik-bisik. Bagaimana harimu? Haris bertanya pada Andrea tanpa ekspresi di wajahnya dan duduk di samping istrinya. Dia juga melihat ke arah Wisnu yang duduk di depan Andrea. Baik, aku hanya jalan-jalan keliling kota ditemani Wisnu, karena ini pertama kalinya aku kesini. Andrea berusaha menyembunyikan rasa canggung dan malunya. Dia mencoba berkata dengan tenang. Oh, mengapa tidak memberitahuku? Aku bisa menemanimu shopping. Kamu tahu kan, keluargaku masih meragukan pernikahan kita. Haris meminum seteguk air yang ada di gelas dan melirik istrinya. Aku tidak ingin merepotkanmu, dan juga bukankah kamu sibuk? Beberapa orang pelayan datang ke meja mereka dan menaruh semua makanan pesanan mereka di atas meja. Ya, kerjaan memang tidak ada habisnya. Tapi aku mempekerjakan minion-minion terbaik yang bisa membantuku. Jadi aku punya waktu untukmu dan bisa ada di sini sekarang. Terima kasih pada semua minion-minionku. Haris tersenyum kembali pada Andrea. Andrea tertawa kecil saat mendengar kata minion. Dia melirik sedikit ke Wisnu yang masih duduk diam di depannya. Apakah suaminya sedang meledek Wisnu? Haha. Jadi kemana kamu akan pergi setelah ini? Aku tidak tahu. Mungkin aku akan pulang ke rumah. Tidak, datanglah ke kantorku. Kita akan pulang bersama nanti. Itu akan lebih baik. Tapi aku lelah. Aku punya kamar tunggu pribadi di dalam kantorku. Kamu bisa istirahat di sana. Haris bersikeras. Andrea tidak bisa berkata apa-apa. Dia menurut apa kata suaminya. Wisnu hanya bisa diam. Dia bersikap profesional bila menyangkut tentang bosnya. Mereka bertiga menikmati makan siang bersama. Paper bag warna putih yang ada di samping Wisnu mencuri perhatian Haris. Dia membeli baju baru. Apakah dia suka merek itu? Haris lalu menatap istrinya yang ada di sampingnya dengan banyak pertanyaan di benaknya.